Hubungan Aceh-Turki Utsmani secara tak resmi sudah ada sejak tahun 1530-an. Sultan Alauddin Al-Qahar berkeinginan mengembangkan hubungan tersebut untuk mencoba mengusir Portugis dari Malaka dan memperluas kekuasaannya di Sumatera. Disinilah tempat peristirahatan abadi tentara Turki dan beberapa ahli militer serta pemuka agama yang sangat berjasa bagi perjuangan rakyat Aceh menghadapi penjajah, terutama Portugis. Dulunya, kawasan ini menjadi pusat pendidikan dan latihan militer yang diperuntukkan bagi masyarakat Aceh hingga dikenal sebagai Baitul Maqdisnya Aceh. Bahkan, sejarah juga mencatat Laksamana Malahayati pernah mengecap pendidikan agama dan militer di sini. Kedatangan warga Turki di Aceh sudah ada pada abad ke-15 hingga abad ke-16 saat Aceh meminta perlindungan dari Turki untuk mempertahankan kedaulatan dan wilayah kekuasaan Aceh mulai dari sebagian Sumatera hingga semenanjung Malaka. Sebelum tsunami melanda Aceh, makam di sini memiliki bentuk nisan dengan ukiran kaligrafi Arab. Sayangnya, nisan tersebut hancur dan digantikan dengan nisan bulan bintang khas negara Turki. Di sini juga bersemayam jasad Tunku Diwitai yang bernama asli Muthalib Ghazi bin Mustafa Ghazi. Ia bersama tentara Kesultanan Utsmani lainnya datang ke Aceh untuk membantu kerajaan Aceh Darussalam menahan serangan Portugis serta memperluas ajaran Islam. Kompleks pemakaman Tunku Diwitai berada di daerah perumahan Turki, tepatnya di Desa Bitai, Kecamatan Jayabaru, Kota Banda Aceh. Beliau merupakan seorang ulama yang dikirim Kesultanan Turki Utsmani bersama 15 armada tempur, 2 kapal perang lengkap dengan meriam, senjata, dan amunisi. Pada masa pemerintahan Raja Aceh kedua, Sri Sultan Salahuddin sekitar tahun 1530 hingga 1537, hubungan Aceh dan Turki tetap berlanjut meneruskan kebijakan pemerintahan Raja Aceh terdahulu Sultan Ali Mughayar Shah. Namun, pemerintahan tersebut tidak berlangsung lama karena dianggap terlalu lemah dalam pertahanan wilayah. Akhirnya digantikan oleh adiknya Sultan Alauddin Riyayat Shah Al-Qahar. Tunku Diwitai atau Muthalib Ghazi bin Mustafa Ghazi merupakan sahabat karib Sultan Salahuddin. Pada saat Sultan Salahuddin mangkat, Tunku Diwitai berwasiat agar suatu hari nanti ketika meninggal dimakamkan berdekatan dengan Sultan Salahuddin. Maka pantas saja diyakini di lokasi ini terdapat 2 makam besar yang menjadi penanda betapa hubungan Aceh dan Turki tak bisa dipisahkan hingga saat sekarang ini. Pembauran budaya antara Aceh dan Turki melahirkan keturunan-keturunan yang hidup dalam damai hingga lambang bendera Alam Pedeng pun menjadi lambang bendera Kerajaan Aceh Darussalam yang berkibar kokoh dan berdaulat.